Museum Geografis Indonesia yang berada di kawasan Buat apa ini? memiliki keunikan pada setiap tingkat wilayahnya. Bukan video. Indonesia tanah air lautan lepas, pegunungan gagah hingga Itu Subang ya hamparan namanya? sawah. Ya, iya karena Indonesia, sawah-sawah itu. rumah bagi seluruh negara Oh iya, Indonesia hidungnya. yang menentukan Itu di kamu ya, ada yang terbang. Dia udah gede. semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, merupakan titik budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang mengingatkan luhurnya budaya negeri berdiri. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Di sini semua nuansa akulturasi dan kekentalan budaya ini semakin terasa. Pulau Bali, Pulau Kalimantan, bersama dengan kearifan lokal masyarakat ini berdiri selaras dengan keberadaan panorama alam. Semakin bergerak ke sini, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Salah ya. Aku pengen deh pakai gitu. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Semangat itu yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi ini melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang di telan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah budaya Indonesia hadir di beberapa negara sebagai titik perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Suka deh lihat gini teh. Suka merinding sendiri dengan gini terus. Iya. Video ini refleksi apa yang sudah kamu lihat dari video tersebut bersama BTI wes intinya mah. pemberitaan tentang apa? Peragaman Bu. Peradaban. Terus Ya emang itu nggak sih itu. Satuan. kesatuan. Lagu. Pakai kalimat artinya ceritakan apa yang sudah kamu tonton. Persatuan yang beragam. Maksudnya apa persatuan yang beragam? Keragaman yang itu kasih si ibu Persatuan yang beragam itu satu muncul keberagaman dalam kesatuan. ya. Persatuan yang beragam itu apa maksudnya?
dari keragaman persatuan yang dilatar belakangi oleh adanya keragaman atau keberagaman. Ya. Ayeuna ibu hoyong ngadamu Hasan. Ya dari tadi yang kamu saksikan, menurut kamu itu video apa? Betul? Ada. Terus masa cuma satu kata? Bercerita cuma satu kata tentang ada yang bagaimana? Ada yang apa? menjemuk. Nah, si perbedaan ini tuh Contoh? jadi tentang Makanan yang apa? dalam bangsa ini kan cara menghadapi tantangan tersebut adalah dengan Orang Indonesia ternyata adat naon kena tadi. semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya nggak denger apa. Kamu tadi menyaksikan nggak video tersebut? Bagaimana kamu memaknai video tersebut? Pertanyaannya. Kesimpulan. Ada ditanya sendiri, ibu mah yang jawaban. Salah, salah. Belajar bicara, coba. Kesimpulan dari video tersebut apa? Kamu nonton tuh? Nonton kan? Ya, berarti bisa menceritakan kembali dengan satu kalimat atau huruf. Dulu masih lagi genting ini kain air gitu. Harus bisa ini ya bicara bahasa Indonesia yang baik, melayani bahasa. Keberagaman dari berbagai suku, ras, Ini mau dan alam kayaknya mah Indonesia. pelajaran dari sini tuh ke Sudah hanya hanya itu yang diceritakan, hanya mengenai keberagaman. Sekarang coba kamu bantu. Isinya tadi tentang keindahan dan keberagaman suku, ras, dan budaya Indonesia. Keindahan keberagaman tentang suku ras Indonesia. Hanya suku dan ras saja. Budaya terus apa lagi? kayak Wilayah ya, wilayah yang sangat indah. Apalagi tadi lagunya apa tentang apa tadi lagu? Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta. Jadi video itu Judulnya menceritakan Indonesia tentang Pusaka kan? alam Indonesia beserta isinya. Isinya tuh siapa? Yang pemandangannya, yang kekayaannya, yang manusianya. Manusia bagaimana? Manusia yang beragam. Coba jadi cerita. Sabar-sabar, kayak ibu menanyakan lagi video lagi. Karena ini menggambarkan tentang semangat apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tadi kita ini ceritanya apa yang sudah kami saksikan dan hikmahnya apa? Hikmahnya harus gotong royong. Kenapa? Karena beragam jadi harus gotong royong, betul? Cik. Kamu bisa bahasa Ya ada hubungannya ya. Beragam dengan gotong royong ada hubungannya nggak? Tadi ingat Ada lihat hubungannya? dianya dulu. Ada, sama ceritakan bagaimana. Adik saya jangan ngebuat ini Beragam harus gotong royong. Kenapa yang beragam harus gotong royong? kita nggak ada yang tahu. Apakah yang tidak Kamu beragam bakal tidak boleh publik. gotong royong? Aku bakal publikin. Aku takut deh. Jangan bawa aku please. Bawa aku pergi dari sini. Bantuan, Dimas. Ayo Dimas, ceritakan tentang video tersebut. Jadi ya, yang keberagaman bangsa Indonesia itu harus didasari oleh rasa toleransi. Supaya apa? Menimbulkan persatuan dan kesatuan. Dengan cara apa? Yang tadi disebutkan Hilmi, dengan cara apa? Gotong royong. Gotong royong
royong itu Iya, aku pernah baca sih ya. Aku pernah baca Contoh waktu itu gotong di royong apa lagi? Kamu mengumpulkan donasi itu gotong royong kan? Ya. Disumbangkan ke yang bencana alam. Gotong royong bukan? ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan gotong royong itu tidak hanya kerja bakti di Apa bedanya masyarakat gotong saja, royong ya. sama kerja Jadi sama? kita mengeluarkan tenaga, mengerjakan Sama aja. sesuatu, kemudian sama. Tapi Kerja bisa sama juga itu gotong salah royong satu itu bentuk yaitu gotong dengan tolong Itu salah satu bentuk kerja sama. tolong menolong siapa? Orang yang membutuhkan atau masyarakat Kalau itu yang ini berbeda sendiri nggak ya? sekalipun dengan kita, berbeda pulau, berbeda suku, berbeda bahasa, Otomatis. berbeda agama. Cuman Kalau masyarakat itu membutuhkan pertolongan, kita yang di luar Nanti aku kasih subtitle. juga memiliki rasa empati atau toleransi. Nah, ini sengaja ibu tayangkan lagi videonya karena menunjukkan semangat gotong royong yang semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mendasari kita dalam mempelajari tentang gotong royong. Mau lihat lagi video gotong royong? Ya. Aku ke SD nanti lagu itu loh. Yang pertama itu gitu ya. Nah, ini ya. Gitu. Beda. Materi kita memang tentang gotong royong sekarang, meskipun materi ini sudah dipelajari pada waktu kolaborasi. Kamu gotong royong langsung praktek, ya, langsung praktek bagaimana gotong royong dalam pembelajaran kolaborasi ketika mengerjakan tugas maupun kewajiban yang dibebankan kepada kelompok. Tanpa kamu harus, karena konsep gotong royong itu semua pada tahu. Nah, ini kayak contoh Kita bukan hanya harus hari ini ya, habis itu bikin kesimpulan. Kayak kasihan lewe bawang dan Indonesia Raya. Besoknya hiji, sampai akhir sauyuna para ini ikannya ini bela pati. Saya bisa sama kalau Royong. Gotong royong adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, gotong royong adalah aktivitas yang bersifat sukarela dan dilakukan secara bersama dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Gotong royong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti tolong-menolong atau saling membantu, bekerja bersama-sama. Aktivitas gotong royong sudah tidak asing bagi orang Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, tiap orang tidak jauh dari aktivitas tersebut. Bisa dibilang gotong royong menjadi satu di antara ciri khas bangsa Indonesia. Perilaku gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia sudah ada sejak dahulu kala. Hal tersebut yang membuat gotong royong dianggap sebagai kepribadian dan tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam tiap elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia perlu ditanamkan perilaku gotong royong. Hubungan persaudaraan makin erat karena adanya kesadaran tiap elemen masyarakat dalam menggunakan aktivitas gotong royong. Lalu apa pengertian gotong royong? Berikut ini penjelasan pengertian menurut para ahli sampai nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong, yang sudah cara Profesor.com rangkum dari berbagai sumber. Apa pengertian gotong royong menurut para ahli?
1. Kunyaraningrat. Menurut Kunyaraningrat, pengertian gotong royong adalah suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat sebagai petani pada masyarakat agraris. Gotong royong merupakan sebuah sistem dalam pengarahan tenaga tambahan dari luar keluarga untuk mengisi kekurangan dalam rangka aktivitas produksi bercocok tanam. 2. Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo. Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo mengemukakan gotong royong adalah adat istiadat saling membantu antara warga dalam beragam jenis lapangan aktivitas sosial, baik menurut hubungan tetangga hubungan yang menurut efisien yang sifatnya praktis dan ada juga aktivitas kerjasama yang lain. 3. Bumiato. Menurut Bumiato, gotong royong adalah aktivitas bersama untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur, tujuan, manfaat, serta karakteristik gotong royong. 1. Unsur gotong royong kesatuan kebersamaan kekeluargaan kerukunan. 2. Tujuan gotong royong mengajak tiap individu untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah maupun menjaga suatu lingkungan. Meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga, membuat warga agar saling mengenal satu sama lain serta lebih kompak, membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan, mempererat rasa kesatuan dan persatuan, menghemat pengeluaran, mempercepat suatu pekerjaan. 3. Manfaat gotong royong, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, menjaga rasa solidaritas antar sesama, tidak boros dalam pengeluaran yang membutuhkan biaya, menjaga kehidupan masyarakat lebih baik, pekerjaan cepat selesai, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan sesama warga, meningkatkan keamanan lingkungan, menciptakan kedamaian dan ketentraman antar warga. Gotong royong tidak mengenal perbedaan, sehingga saat gotong royong dilaksanakan, maka semua orang akan terasa sama derajatnya. 4. Karakteristik gotong royong. Sebagai sifat dasar bangsa negara Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain dan menjadi unggulan bangsa, terdapat rasa kebersamaan dalam tiap pekerjaan yang dilakukan. Agar semakin lama tidak semakin memudar, maka nilai-nilai kebersamaan tersebut perlu senantiasa dijunjung tinggi dan dilestarikan. Mempunyai nilai yang luhur dalam kehidupan, mengandung arti saling membantu yang dilaksanakan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat. Suatu aktivitas yang sifatnya sukarela tanpa mengharap imbalan apapun dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan suatu aktivitas atau pekerjaan akan berjalan dengan mudah, lancar, dan ringan. Faktor dan nilai yang terkandung dalam gotong royong. 1. Faktor-faktor gotong royong. Manusia adalah makhluk sosial. Keikhlasan berpartisipasi serta kebersamaan atau persatuan. Ada kesadaran saling mengutamakan serta membantu kepentingan bersama atau umum. Peningkatan atau pemenuhan untuk kesejahteraan. Usaha penyesuaian dan integrasi atau kepentingan bersama dengan penyatuan kepentingan sendiri. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Kebersamaan, gotong royong mencerminkan tumbuhnya kebersamaan dalam lingkungan masyarakat. Persatuan antara anggota masyarakat akan lahir karena adanya kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong. Rela berkorban, gotong royong mengajarkan tiap orang untuk rela berkorban. Hal tersebut bisa berbentuk apapun, mulai berkorban waktu, tenaga, pemikiran, sampai uang. Membantu, gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain. Kayaknya aku satu deh. Aku 2 lah. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Nah, video yang barusan kalian saksikan itu adalah pembelajaran tentang kalian kan tidak memilih di buku paket yang tidak ada khusus ya tentang materi untuk itu ada nggak? Nah itu buku paket itu sudah dikatakan baru setahun dipakai tapi TP-nya udah berubah, jadi materinya juga ada yang ada di buku paket, ada yang tidak tahu berubah. Kalau tahun kemarin ini kan dari pemerintah, tapi pemerintah mengeluarkan lagi yang baru untuk materi-materi baru bahwa yang itu kalian dilakukan ya. Aku tidak sepintar
Tadi itu materi pemahaman tentang gotong royong. Mulai dari konsep gotong royong. Ibu yakin lah kalau kalian ditanya tentang gotong royong mak mau dipanggil Dede. atau istilah gotong royong itu sudah bercanda dulu dikasih tahu, betul nggak? Oh, Ya, panggil merah. betul nggak kalau istilah gotong royong itu sudah tidak asing lagi bagi kita? Iya. Alasannya apa sih? Karena dari kecil kita udah diajarin gotong royong Oleh orang tua. orang tua. Bagus ya jawabannya. Karena gotong royong itu sudah dari kecil kita mengenal istilah itu, dikenalkan oleh siapa? Oleh orang tua. Kita tahu bahwa lingkungan pertama kali kita mengenal, yang kita kenal adalah lingkungan Orang tua. keluarga. Makanya kita keluarga, ya. Kamu diajarkan semuanya pertama kali ada dari keluarga, termasuk gotong royong ya. Gotong royong bukan seperti kerja bakti, kebersihan selokan lain, tapi di lingkungan keluarga kecil gotong royong biasanya apa contoh? Di lingkungan keluarga itu. Contoh gotong royong di keluarga, Ya, ngebersihin rumah bareng-bareng bekerja bersama-sama. sama di rumah, membersihkan rumah bareng-bareng bersama ya. Membantu siapa? Membantu orang Ibu, tua. orang tua juga itu gotong royong ya. Iya. Ya. Jadi memang tidak asing lagi ya istilah gotong royong. Selain di keluarga, keluar dari keluarga kamu juga sering ya masyarakat ya suka misalnya membersihkan lingkungan barengan. Nah itu juga gotong royong. Namanya apa itu? Kerja Bakti. Sudah lebih besar lagi, kamu masih sekolah. Ada gotong royong di sekolah? Ada. Ada apa? Piket kelas yang tadi pertama ibu apa tanyakan tadi ya, itu tujuannya tadi supaya bahwa piket kelas itu akan berjalan dengan baik kalau ada kerja sama atau gotong royong. Tujuan piket kelas itu apa sih? Tercipta ruangan kelas yang nyaman dan bersih. Itu tujuannya. Dilaksanakanlah secara bersama-sama. Tujuannya kelasnya bersih. Itu harus gotong royong. Jadi kebersihan tidak akan tercipta kalau tidak ada kerja sama kelompok, anu nyapu seorang lain cuek gitu ya, tidak melakukan kewajibannya. Itu di lingkungan sekolah, contohnya gotong royong di kelas. Apa lagi? Kegiatan apa? Bukan di kelas. Gerakan pungut sampah. Gerak apa? Gerakan pungut sampah. Gerakan pungut sampah. Atau kalau di kita apa biasanya? Jumsi, ya, Jumat bersih. Nah, itu juga Waktu SD aku mah GPS aja. dilakukan jumsi. Gerakan Di pungut lingkungan sampah. kantoran juga sekarang jumsi, olahraga terus jumsi ya. Itu contoh juga gotong royong. Ada lagi nggak bentuk lain di sekolah gotong royongnya? Kerja kelompok, untuk kepentingan kelompok ya, kelompok bersama. Kalau lagi 17-an, Apalagi selain lomba 17-an. Siapa tuh dia? Oh, Bung. Nah, tadi sudah ibu contohkan gotong royong dalam bentuk materi apa? Mengumpulkan sumbangan Ya. untuk siapa? Apakah yang terkena keluarga yang terkena luka, ya, terus apa lagi? Masyarakat yang membutuhkan pertolongan karena terkena bencana, seperti pernah dilakukan apa ya oleh OSIS? Menyumbang apa? Bakti sosial. Ya, gerakan sosial untuk apa? Buat korban Gempa di mana? Cianjur. Cianjur. Nah itu juga gotong royong. Jadi gotong royong itu tidak hanya berupa tenaga, kumpul kerjasama dengan tenaganya melakukan kegiatan tersebut, tapi tidak kumpul pun bisa mengumpulkan uang. Ya, itu juga sama, itu bentuk dari gotong royong. Ya. Jadi itu ya kalau gotong royong, yakin semua sudah mengerti konsep dari gotong royong. Nah ya, Fabian belum. Fabian konsep gotong royong menurut Fabian apa? Konsep gotong Tadi kan menurut para ahli ya, ada Buncoro Ningrat, tadi kan
karakteristik gotong royong menurut karakter gotong kalian. royong barat benih kerjakan bersama Konsep itu apa? Konsep memiliki itu tujuan yang sama dengan pengertian ya. Yang bisa disebut pengertian. Konsep itu arah menulis dalam aku ngerasa akhir-akhir ini aku lagi jadi anak pongo anjing pongo anak yang pelongo mengerjakan sesuatu secara bersama untuk mencapai suatu tujuan tujuan siapa? kita sama Misalnya nih, kita yes ya, kita kenapa ya ini sikunya ini ngodi maaf ya kak tujuan gotong royong. Kan tadi ada di sini. udah ada ini Tujuan gitu gotong royong apa? ada ini dia ini apa Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peristiwa Bandung Lautan Api kapan betul nggak? 12 Oktober 23 Maret Fauzia. 23 Maret Tujuan gotong royong itu apa? mana anjir 23 nggak ada pokoknya 23 atau Untuk 24 meringankan beban siapa? orang tua Beban yang dihadapi aku sih kayaknya aku beban orang tua maaf ya kita semua beban orang tua atau oleh orang kalau lain kita belum atau oleh punya masih masyarakat lain. makanya hamil sekarang Lebih ke masalah kamu para kan biar nikah jadi enggak nanti kamu kalau udah gede Bisa mau dengan dipanggil apa gotong sama royong anak kamu meringankan beban orang lain? pengen dipanggil mami. Bisa, Aku misalnya pengen kamu mami. punya teman, aku mama mami Keiza eh, mami bukan punya teman, Mai mami. punya teman, kan. aku mah Inong enggak dong aku mah pengen dipanggil apa ya ibu Meringankan beban teman, lucu anjir aku teh antara ibu bunda sama buku gitu kan tidak berkemampuan secara ekonomi, iya sehingga misalnya jujur yang dari kata bunda wisata atau apa, sehingga teman kamu Bangga itu loh bahasa Cina di kalau nggak salah oh ya panggil bapak aja tersebut bisa ikut bersama aku masih pengen babe sih kenapa atau enggak mae membayarkan los ya, nah itu juga sampai aku bilang meringankan beban termasuk kalau mama aku bilang ke opa saya manggilnya mama tujuan lain. juga pengen pengen mama Meringankan beban setuju? setuju Boleh nih, gotong royong itu banyak kalau ke suami aku mau ngambil dia mencapai hasil yang emang yakin diinginkan. suami Saya emang bukan istri Nah, astagfirullah apalagi Lesmi bisa deh saya bisa tambah hasil yang diinginkan. ini kerekam loh aku bercanda doang kok beneran nanti udah gede kamu harus lihat ini Ada apa kita bergotong royong? aku bercanda udah Mempererat boleh tali persaudaraan, setuju? ya Ya, awas, saya dulu itu kumpulan. Pak, pertama kamu beri jawaban. apa sih yang pertama teh meringankan Satu apa tadi? beban bersama Meringankan beban. Dua, agar tujuan bersama tercapai. Padahal kan di pertanyaan tujuannya. Terus yang ketiga, kata Nabila apa? apa sih tadi kata Nabila itu mempererat tali itu satu orang satu mempererat tali persaudaraan Mempererat tali silaturahmi, betul nggak? Betul. Gotong royong itu kan biasanya seperti kerja bakti bertemu secara fisik ya. iya Bertemu secara fisik, bertegur sapa, bekerja bersama sehingga menimbulkan persatuan. Tali silaturahmi ya. Dengan tidak membeda-beda tentang status ya, bukan berarti kalau di kerja bakti di RT misalnya harusnya pembantunya diturunkan misalnya gitu ya, karena dia orang yang punya harusnya pembantu. Ada terjadi nggak? Ada, banyak ya sekarang begitu ya. Tapi tidak baik, harusnya karena tujuan kerja bakti selain menyelesaikan masalah juga untuk meningkatkan tali silaturahmi. Jadi harus berlangsung supaya tetap saling mengenal. Apalagi sudah berapa? 3 ya?
Contohnya, untuk meningkatkan keterampilan sosial kerja bakti untuk kumaha? Gotong royong. Gotong royong untuk meningkatkan keterampilan sosial. Cik nu kumaha keterampilan sosial teh? Ayo jangan kata-katanya mulu tapi ayo harus tahu contohnya. Ya. Berasa di kader ya? Kemarin digituin nggak? Keterampilan berinteraksi sama dengan tadi ya silaturahmi ya berinteraksi ya. Menguji rasa kemalasan juga. Caca, Iya. Nasya. Kalau sendiri kan males. Ih banyak kan ya tujuan gotong royong meringankan beban, Menjadi silaturahmi, solidaritas ya. Kayak kita solid. membuat menciptakan lingkungan lebih bersih. Bisa nggak? Ya, apa lagi? Meringankan. Mempercepat suatu pekerjaan dengan gotong royong, betul? Betul. Apa lagi? Percepat terus. Dengan gotong royong akan lebih Seru. Iya cepat dan lebih seru. mudah, lebih ringan, ya. Betul kan? Cik Fitri, ulangi tujuan gotong royong. Ya sebutkan yang sudah. 1. Pekerjaan jadi lebih cepat. Lingkungan bersih, bagus. Terus mempererat silaturahmi, bantuan tadi, mencapai tujuan bersama. Terus ada lagi yang perlu. Beban, meringankan beban. Oke, betul. Tadi dalam video juga disebutkan manfaat gotong royong. Itu sama ya. Manfaat dengan tujuan sama nggak sih? Mirip ya sebetulnya tapi berbeda. Coba simak. Manfaat gotong royong. Nah, menciptakan lingkungan yang bersih. Menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, lagi. Ya. Ini. Oh, aku Ya, kamu. manfaatnya mengurangi rasa malas. Mengurangi rasa malas. Maksudnya? Ya jadi kalau ngerjain sendiri juga kan malas, kalau bareng-bareng jadi ya lebih gampang. Memberikan semangat untuk memberikan motivasi ya, motivasi. Boleh. Terus, tadi menciptakan apa tadi? Manfaatnya kalau gotong royong. Ya, satu lagi menciptakan, menunjukkan tolong menolong dalam masyarakat. Bisa nggak? Bisa. Nah, bisa. So, tambahkan. Menimbulkan lingkungan yang harmonis. Itu tujuan manfaat. Ya. Terus pekerjaan akan lebih Ringan, yang sulit jadi gampang, mudah. yang berat jadi Ringan. ya. Betul kan, Bidara? Nah, sekarang apa sih karakteristiknya gotong royong itu? Tadi kan udah di videonya. Tadi Kan. Jadi, gotong royong adalah aktivitas yang bersifat sukarela dan dilakukan secara bersama dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Gotong royong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti tolong-menolong atau saling membantu bekerja bersama-sama. Nah, intinya gotong royong itu adalah saling kerjasama, tolong ya untuk kepentingan bersama. Arti
Aktivitas gotong royong sudah tidak asing bagi orang Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, tiap orang tidak jauh dari aktivitas tersebut. Bisa dibilang gotong royong menjadi satu di antara ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia, identitas ya. Jadi gotong royong itu adalah salah satu identitas bangsa Indonesia yang terkenal selain ramah-tamah orangnya. Bangsa kita itu adalah memiliki karakteristik yang suka membantu, suka menolong, suka gotong royong. Beda dengan budaya di negara lain yang cenderung lebih individual. Kalau di kita rasa sosialnya lebih tinggi gitu ya. Ada juga yang unik. Aduh, siapa? Jadi ciri khas ya, ciri khas bangsa Indonesia. Nah ini kalau di desa-desa masih sering terlihat. Sekarang di kota juga masih ada dan harus terpelihara ya. Hanya mengalami apa? Penurunan. Jadi fungsi perannya di kota itu sekarang banyak yang sudah dialihkan ke misalnya ke hansip ya Pak ya, terus ke HRT sering gitu ya, di lingkungan suatu komplek misalnya ya diadakan kerja bakti. Nah kadang-kadang ada beberapa keluarga yang tidak turun terjun secara langsung tetapi justru apa? Nyuruh ART-nya. Iya, nyuruh ART-nya. Atau dalam rapat disebut udahlah nggak usah kerja bakti, kita duduk keluarga semua, suruh aja itu siapa? Hansip. Banyak yang begitu. Ya. Nah ini yang sangat disayangkan ya. Kalau tidak dilakukan dan tidak dipelihara, gotong royong itu bisa hilang lama. Dulu waktu ibu kecil itu ya, ibu kan pernah kecil kan, pernah muda. Iya, sudah nggak nanya. Waktu ibu masih kelas 2 SD, kelas 1 dia mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3. Ibu tinggal di daerah itu Jalan Suci, tahu? Suci tahu kan Jalan Suci? Aku tahunya Surapati. Aku tahunya di Surapati Cicaheum, nanti disingkat Jalan Suci. Jalan Suram. Dulu waktu belum ada jalan itu perkampungan. Nah itu ibu tinggal di situ. Nah di perkampungan tersebut kalau mau bangun rumah itu masih ingat itu masih kecil dulu. Itu dikerjakannya gotong royong oleh tetangga. Ya, nanti ada videonya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya kita lihat bagaimana membangun rumah dilakukan gotong royong. Rumah tanpa pamrih. Nah gotong royong itu tanpa pamrih, ikhlas. Jadi ada tetangga yang nyiapkan tenaganya dalam membangun rumah tetangga tersebut. Masalah ada yang bawa makanan, ada yang menyiapkan ada yang menyumbang batu, ada yang menyumbang semen dan seterusnya, ada yang menyumbang tenaga. Nah itu dulu waktu ibu masih kecil itu ada. Kalau sekarang rasanya mustahil karena segala sesuatunya dinilai dengan uang karena gitu. Udah profesional lagi ya tukang-tukang sekarang ya. Satu hari itu sekarang udah mahal itu satu orang, apalagi laden tukangnya kan. Kalau buku itu ada, kalau bikin bangunan ya ada tukang, ada laden. Tukang itu yang ahlinya, laden itu yang misalnya bagian membantu. Sekarang aja kan hampir yang 200.000 sehari. Itu kebanyakan mereka pendidikannya rendah, tapi itu salut itu meskipun pendidikannya rendah tapi bisa mengerjakan bikin rumah yang hanya mendengarkan dari apakah itu arsiteknya atau apa ini di sini tapi pintar gitu ya ngitungnya sampai pada itu pembelajarannya tuh tidak di bangku sekolah. Artinya kita menghargai mereka meskipun dari pendidikan rendah tapi memiliki kemampuan sehingga dia bisa dapat. Tapi beda dengan insinyurnya, beda dengan arsiteknya.
baik kerja beratnya sana bukan dan lainnya, tapi biaya apa gajinya siapa yang lebih tinggi? Si arsiteknya. Artinya kamu juga harus punya motivasi sekolah yang tinggi supaya bekerja itu tidak dengan otot, tapi kerja dengan Otak. ya, kerja dengan otak jauh lebih dihargai, lebih besar gaji, lebih ringan pekerjaannya benar dibanding dengan otot. Kalau otot mah selain meletakkannya, misalnya yang pekerja kasar sehari berapa, tapi kalau seorang yang bekerja dengan otaknya duduk di kursi ruangan AC tinggal tanda tangan, itu kan cuma bicara gajinya bisa Banyak. jutaan. Tapi kalau pekerja kasar kan yaitu makanya ibu kasih motivasi kamu harus sekolah yang tinggi. Bisa dengan tidak biaya? Bisa. Gotong royong pemerintah tak mengumpulkan dana, kamu bisa mengambil ya Siswa. setinggi apapun asal ada kemauan pasti bisa ya. Sekali tahun situ. Ya. Jadi jangan ada alasan tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan ya. Nih kamu sekarang SMA aja kan sudah bayar. Itu contoh pemerintah sudah memberikan fasilitas motivasi supaya kamu belajarnya lebih supaya sudah begini jangan sia-siakan ya. Nah, masa depan Berbicara tentang masa depan. Perilaku gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia sudah ada sejak dahulu kala. Hal tersebut yang membuat gotong royong dianggap sebagai kepribadian dan tradisi yang sudah mengakar dalam. Nah, jadi kenapa merupakan ciri khas bangsa Indonesia, ya, identitas bangsa, karena gotong royong itu tidak hanya sekarang, tapi sudah dilakukan dari zaman dulu. Nah, ini contoh gotong royong apa nih? Kehidupan bangsa Indonesia. Dalam tiap elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia perlu ditanamkan perilaku gotong royong. Hubungan persaudaraan makin erat karena adanya kesadaran tiap elemen masyarakat dalam menggunakan aktivitas gotong royong. Dengan gotong royong paling disebutkan silaturahmi ya oleh Kang Rai. Dengan gotong royong silaturahmi makin erat ya. Karena ketemu secara fisik ya bisa ngobrol ya dalam bekerja itu. Dengan banyak orang ini pekerjaannya sulit pun jadi ya udah. Lalu apa pengertian gotong royong? Berikut ini penjelasan pengertian menurut para ahli sampai nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong yang sudah cara Profesor Delkom rangkum dari berbagai sumber. Apa pengertian gotong royong menurut para ahli? 1. Punyaraningrat. Menurut Punyaraningrat, pengertian gotong royong adalah ya tadi itu disebutnya. Kami ini isi konsep gotong royong artinya puncaraningrat. Ya. Ini tulisan zaman Babela edisi bahasa Indonesia. Puncaraningrat. Kamu boleh ditulis nanti ya. Jadi puncaraningrat ini suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat sebagai petani pada masyarakat agraris. Gotong royong merupakan sebuah sistem dalam pengarahan tenaga tambahan dari luar keluarga untuk mengisi kekurangan dalam rangka aktivitas produksi bercocok tanam. 2. Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo. Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo mengemukakan gotong royong adalah adat istiadat saling membantu antara warga dalam beragam jenis lapangan aktif. menurut Sakjoyo, gotong royong itu apa? Adat istiadat. Nah, jadi gotong royong itu ternyata termasuk adat istiadat kebiasaan, ya. Kebiasaan yang menunjukkan
aktivitas sosial, baik menurut hubungan tetangga, hubungan yang menurut efisien yang sifatnya praktis, dan ada juga aktivitas kerjasama yang Nah ini yang barusan ibu apa ceritakan tadi nih. Tuh. Bikin rumah. Kalau zaman dulu ini nih, bikin rumah itu masih ingat. Apa tenaganya ini menyumbang tenaga kan dikerjakan. Kalau biasanya tukang itu kan 2 sampai 3 orang akan lama, tapi ini dengan misalnya tempat getena di dia dikasihkan satu-satunya kan ini ibu dulu menyaksikan secara langsung. Sekarang coba kamu cari daerah mana yang sekarang membuat rumah dikerjakan oleh orang kampung, misalnya sekampung, semasyarakat, CLT. Pernah lihat nggak? Daerahnya. Tapi mungkin saja terjadi di daerah-daerah terpencil masih dilakukan. Ya. Lapangan aktivitas sosial, baik menurut hubungan tetangga, hubungan yang menurut efisien yang sifatnya praktis, dan ada juga aktivitas kerjasama yang lain. 3. Bubiarto. Menurut Bubiarto, gotong royong adalah aktivitas bersama untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas bersama untuk mencapai tujuan. Nih gotong royong apa nih? Ada asik-asik kan? Buat sampah. Kopi, apa lagi? Ini di mana ini? Sawah. Bisa di sawah, bisa di kebun. Kalau di sawah biasanya ada sampah-sampah ini juga untuk memberantas apa? Gotong royong memberantas hama tikus. Sawah punya beberapa orang, tikusnya banyak, jadi dikerjakan sama-sama. Atau ini ada misalnya musibah apa? Penyakit apa yang biasanya ada asap-asap ini? Oke, ya penyakit apa itu? Demam. Bersih babarengan supaya nanti tidak berefek kepada khususnya penyakit demam berdarah. Nah, jadi salah. Unsur-unsur, tujuan, manfaat, serta karakteristik gotong royong. 1. Unsur gotong royong: kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, kerukunan. 2. Tujuan gotong royong: mengajak tiap individu untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah maupun menjaga suatu lingkungan. Meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga, membuat warga agar saling mengenal satu sama lain serta lebih kompak, membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan, mempererat rasa kesatuan dan persatuan, menghemat pengeluaran, mempercepat suatu pekerjaan. 3. Manfaat gotong royong: menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, menjaga rasa solidaritas antar sesama, tidak boros dalam pengeluaran yang membutuhkan biaya, menjaga kehidupan masyarakat lebih baik, pekerjaan cepat selesai, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan sesama warga, meningkatkan keamanan lingkungan, menciptakan kedamaian dan ketentraman antar warga. Gotong royong tidak mengenal perbedaan, sehingga saat gotong royong dilaksanakan, maka semua orang akan merasa sama derajatnya. 4. Karakteristik gotong royong: sebagai sifat dasar bangsa negara Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain dan menjadi unggulan bangsa, terdapat rasa kebersamaan dalam tiap pekerjaan yang dilakukan. Agar semakin lama tidak semakin memudah, maka nilai Makanya udah pada ngerti sok yang kerjakan. Ibu ya Allah. Kayak nanti UTS itu juga sampai gotong royong. Ibu. Yang mau berbuat. Itu kamu tulis berapa menit tadi? 15. Ini kamu tulis, ibu putarkan lagi. Ibu. Ini nanya sih Ini kayak yang presentasi. Lebih presentasi. Presentasi apa? Dari aslinya macam-macam asli. Mesya udah ada itunya dan dilestarikan, digituin. mempunyai nilai yang luhur dalam kehidupan, mengandung Aku ikut kena apa Mesya kenapa? pertanyaan sebelum ibu buka video berikutnya. Ayo. Ini mah tentang pembelajaran gotong royong. Aku kasih apa? Ya udah nanti kalau ibu jangan. Ibu. Tadi, menolak, saatnya nonton video barusan, ya.
ini menggantikan itu menerangkan apa itu konsep sampai faktor-faktor gotong royong. Ya. Dari video saya 2 kali videonya. Ayo aku ke ini yuk. Apabila tidak ada pertanyaan, maka silakan Ada yang warna sama. jangan di rumah. Sekarang kita lihat, mau lihat lagi kan video lain. Tapi ayo. Udah nonton film horor? Oh lagi kuis kali ya? Oh iya, kita kan tadi Kita kayak gitu. lihat, ya ini ada contoh tradisi gotong royong. Kan tadi disebutkan gotong royong itu di seluruh wilayah NKRI ada. Ini macam-macam gotong royong di daerah Anyorowoki. Tradisi, nama tradisinya Anyorowoki. Kita lihat dari daerah mana. Nanti setelah itu atau ini. Apa? Jadi banyak ya contoh gotong royong di berbagai daerah. Kita lihat satunya dulu. Kelihatannya sih. Kelihatannya sih. Iya, aku juga mau gitu ah. Ramainya, Tapi aku nggak bisa loh. inilah tradisi menurunkan kapal pinisi khas desa Tanah Beru. Di mana Anyorowoki? Yang tahu? Kalimantan. Bulukumba, Sulawesi Selatan, disebut juga dengan Anyorong Kopi. Ini kalau dari Tradisi Anyorong Kopi erat kaitannya dengan kehidupan nelayan di Bulukumba. Yang tradisional kebanggaannya yang disebut Gobos Ramai. Anyorong Kopi inilah tradisi menurunkan kapal pinisi khas desa Tanah Beru, Bulukumba, Sulawesi Selatan. ini yang main di tengah-tengah ya. Jadi dalam tradisi Anyorong Kopi erat kaitannya dengan kehidupan nelayan. Kita tahu Sulawesi Selatan itu terkenal masyarakatnya adalah masyarakat dekat dengan laut. Yang digunakan yang perahu tradisional Sama ini warnanya. Anyorong Kopi naga yang terkendali atau didorong kapal yang melakukan jadi dalam Ibu. sosialisasi yang membutuhkan banyak tenaga didorong kapal laut dan batu beri dan didorong kapal dan alat bantu yang mengandalkan yang susah manusia digerakkan bisa mereka menjadi nasi bagi seni tangga ayo semangat jangan kasih no time kemudian dapat seluruh fasilitas yang ada sebagai komando teriakan tangan pagi atau teriakan-teriakan untuk memberi komando menarik tambang kapal ayo semangat jangan kasih no time oh ya, sebenarnya Anyorong Kopi diambil dari bahasa Kodo yang berarti jual kapal. Kemudian kalau semangat seorang Kayak semut ya, Anyorong Kopi dilakukan kecil bisa. ukuran kayak ukuran kapal. Secara logika nggak mungkin ya. Oleh penanganan Bisa kapalnya bertugas sebagai pemandu berdirikan acara pagi. Ini Vinta. Untuk kesepakatan sih biayanya, kita kembali berkelanjutan secara berjaga. Tapi dari kapal di alam dewi nah, sebelum diselenggarakan Anyorong Kopi, sudah dibuat apasili atau pemotongan hewan kurban. Itu selalu dijauhkan bisa berubah.
Jika kapal yang dibuat berarti kurang dari 100 akan dikembangkan sektor kami dari 100 ton harus potong sektor sak. Nah, uniknya benarnya adalah kopi yang dari bahasa Portugis yang berarti pulau kapal atau di mana? Banyak di sini ada segala. Dari minggu memang sudah begini saya tidak ada di kapal di atas kapal dan itu tidak mengatur keselamatan agar kapal itu berlayar tentunya dalam bentukan yang biasa. Terus kami menghambat kejualan kapal serta Gak ada yang merah deh. Ini cara masaknya. Bisa kapalnya untuk saja untuk ada kedua kopi. Tapi kali ini akan dimasak Anjay, apa kira-kira kata kalian ini ada mirip-mirip sama goreng daging. Terus ini Proses selama 3 jam sampai tadi. Tradisi teman membuat aku kapal baru dalam tuh besi dengan semula tetap terjaga hingga ini. ada ini juga nih. Ya, cuma ikan kurbannya aja yang dimasak. Pakai apa ini? Lainnya dibuat juga daging ayam, ikan dan Kayaknya ada sop. sayurnya deh. Oke, pokoknya harus mendengarkan juga bersama oleh orang buat apa sih atau rupanya agar semuanya bahagia. Akhirnya setelah 5 jam masakan siap bisa dimakan. Besar kita, oh semuanya ke atas kapal ya. Apa sih? Oh, Masak gotong royong Vin. Masak gotong royong yang di video itu. terus, wah, pisang dan aneka kudapan manis. Aku lihat kamu Maka aja, harus ah. semua agar kehidupan di kapal selalu dapat. Lagi video. Harus berhasil. Pani, say hi. Karena menurut kepercayaan lokal, bisa tidak Bukan bisa suci Al-Quran dilakukan sebagai pengusulan rangkaian adat apa sih? ya. Oh ya, kamu berada dalam menjawab tentunya dari para ketua adat. Nah, saya sebagai pewaris kearifan lokal setempat dan para leluhur. Sebagai tanda kehormatan, para ketua adat juga akan mendapat hadiah. Betul kapan hasil dari kapal? Hah? Sang penutup lalu membakar kemenyan dan membaca doa-doa keselamatan. Air suci lalu dipercikan pada simbol bagian kapal, dengan mudah-mudahan mereka memiliki uang tertentu. Hai. Sejenis bermacam-macam daun-daunan dengan simbol-simbol tertentu. Ada yang dikatakan hadir sama kesempatan tadi ada sanksi dingin supaya tenaga dingin, lalu ada Dari minggu memang sudah begini. Gelap banget. Ada pertanyaan? Barusan tentang tradisi gotong royong Anyoro P ya. Ya, Ibu lihat juga tidak semuanya memperhatikan jadi ikut budayanya ini videonya. Nanti kamu ceritakan tentang gotong royong Anyoro P. Jadi semuanya dulu. Apa sih? Mau. Nah ini yang bahasa kamu saksikan itu gotong royong bukan apa? Ceritakan ya. Kan biar disetel oke? Kayaknya udah
kirim. Nah, iya tulis. Dan kerjakan sambil sholat. Anyong Lopi. Anyong Lopi. Tugas ya. Sambil nih itu masukkan nilai yang nah ini siapa yang masuk? Sini anterin aku buat ngambil ini masih yang flexi. Astagfirullah. Jadi dulu harus Ini apa project? oh yang masuk ya, yang udah beres yang oh cukup pelajaran HP siap wah Kemarin siapa yang pengen? Bana Biro. Yang Bobby. Aku cuma ngomong doang. Bang. Meriani baru ngerjain siapa sih? Babami. Bah. Babana. Bana Biro. Kayaknya punya kelompoknya si Stefani deh. Nah, Biro. Anjir udah 1 jam Cinta. Apa aku upload aja ya sekarang? Bel, pulang. Fisika ya? Iya. Kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu baru ulangan fisika. Catat tanggal 21 bulan 2 2023, oke? Umur saya 15 tahun.